Dalam kultur pesantren, salah satu tradisi yang khas di bulan puasa adalah penyelenggaraan ngaji pasaran atau pasanan. Selama lebih kurang 1 bulan lamanya, para santri secara intensif mengikuti pembacaan kitab kuning dengan cara bandungan yang hanya diajarkan di bulan puasa. Tradisi ngaji pasaran dilakukan di pesantren-pesantren tradisional dan mempunyai jadwal yang ketat dari pagi sampai malam. Pesertanya tidak hanya santri yang mukim di pesantren bersangkutan, tetapi juga mereka dari luar yang datang khusus untuk kegiatan itu. Apa sih ngaji pasaran itu? Ngaji pasaran adalah kajian tentang satu kitab tertentu dalam waktu yang singkat dan khatam dari awal sampai akhir. Nah, disebut pasaran, hanya sepasaran atau kilatan, ngaji kilat dalam tempo 1 bulan khatam, atau mungkin setengah bulan khatam, atau mungkin hanya dalam 1 bulan setengah khatam begitu. Maka ngaji, kalau saya mendefinisikan ngaji pasaran adalah ngaji kitab yang bisa dikhatamkan dalam waktu yang singkat, tidak seperti pengajian pada umumnya di hari-hari biasa di pondok pesantren. Bulan Ramadan adalah bulan di mana santri dan pesantren pada umumnya libur panjang, libur dari kegiatan harian. Nah, masa libur harian ini dimanfaatkan oleh para masyayikh, para kiai, para ustadz dan para santri untuk pengayaan keilmuan, yaitu mengkaji kitab-kitab yang tidak dikaji secara reguler di pesantren. Maka rata-rata dulu pengajian pasaran itu kitabnya kitab yang besar-besar, yang tebal-tebal, atau kitab kecil yang memang tidak menjadi kurikulum pesantren. Sistem ngaji pasaran tidak seperti sistem pengajian pesantren di setiap harinya dengan metode sorogan atau hafalan, melainkan metode pembelajarannya hanya dengan 1 metode saja, yaitu dengan metode bandungan atau menyimak atau mendengarkan. Seorang kiai atau ustadz membacakan kajian dalam kitab kuning per kata, kemudian menjelaskan. Sementara para santri hanya menyimak secara seksama dengan memberikan syakal dan memberikan makna pada setiap kata atau kalimat. Saya kira ini bisa menjadi sejarah bahwa dari mana berangkatnya atau asal muasal pengajian pasaran, ya dari masa liburan panjang pesantren ini diisi dengan kegiatan ekstra, dengan pengayaan keilmuan, di mana ada kajian kitab yang memang tidak dikaji secara reguler dalam kurikulum yang sifatnya berjenjang dan tahunan. Sehingga tidak terbatas, kitab apa saja itu tidak terbatas. Tapi ada beberapa kitab yang menjadi langganan, menjadi istilahnya wiridan para masyayikh, para kiai atau para ustadz. Semisalnya di guru kita di pesantren Al-Ihya Ulumuddin ini, almarhum wal maghfurlah Romo Kiai Haji Hasbullah Badawi. Saya ingat betul beliau selalu merutinkan di setiap bulan Ramadan itu pengajian kitab Al-Hikam, Syarhul Hikam, kemudian Bidayatul Hidayah, kemudian ada Mutammimatul Ajurumiyah. Tujuan utama dari pengajian pasaran ini ya tentu yang pertama adalah menambah ilmu, ya, kita belajar. Kemudian yang kedua, ini bagian dari Qiyamul Lail. Bagaimana kita menghidupkan waktu di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan ibadah. Karena belajar juga bagian dari ibadah, ngaji adalah bagian dari ibadah. Jadi Qiyamul Lail itu tidak melulu harus dengan sholat,
Qiyamul Lail tidak melulu harus dengan tadarus baca Al-Quran, tapi Qiyamul Lail ya salah satu bentuknya dengan pengajian. Pengajian pasaran, ngaji kuping, dan yang lain-lainnya. Nah, bulan Ramadan ini ibarat pasar, ya, pasar ilmu. Kalau kita tidak mengikuti pengajian pasaran ini, kita seperti ada pasar dibuka dan kita tidak mau belanja, sehingga pengayaannya kurang. Jadi dengan pengajian pasaran seperti ini, pengayaan keilmuan santri itu akan semakin cepat, atau bisa dikatakan juga bagian dari program akselerasi. Tradisi ngaji pasaran yang biasanya hanya dilakukan di pesantren-pesantren, kini juga dilakukan di dunia maya secara online. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu yang menyebar di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan internet, para mubalik menyiarkan pembacaan kitab kuningnya melalui berbagai kanal yang tersedia. Hal ini memungkinkan para santri untuk tetap berpartisipasi dalam tradisi ngaji pasaran tanpa harus keluar dari rumah. Kegiatan pengajian pasaran ini tetap berkembang di era modern, era digitalisasi seperti sekarang ini, 4.0. Masyarakat rata-rata tetap pegang HP dan tetap mainan HP. Jadi ketika main HP dan di sana ada konten pengajian online, ini menjadi nilai plus dari HP itu. Tapi ada beda tetap pengajian sistem pengajian online maupun sistem langsung. Karena kalau online itu tentu tidak ada tatap muka. Soal berkah atau kurang berkahnya saya kira berkah itu Allah, ya. Tentu Allah yang menentukan. Tapi tentu bahwa ada emosi yang lebih ketika kita pengajian ini langsung tatap muka. Sehingga kalau hanya untuk alternatif, bolehlah pengajian online ini menjadi alternatif santri yang tidak sempat ke pesantren. Tapi bagi santri yang masih ada pada level tarbiyah, dia masih di pendasaran keilmuan, maka pengajian online ini sekedar alternatif dan lebih baiknya hadir secara langsung di pesantren. Tradisi ngaji pasaran telah berkembang dan beradaptasi dengan teknologi di era modern. Kita melihat bagaimana para mubalik memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyiarkan ngaji pasaran ke seluruh dunia.